Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saya kelas 10 Madrasah Aliyah Miftahul Falah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla atas segala anugerahnya kita semua bisa bermuajah melalui teknologi, yaitu dengan belajar dengan menggunakan istilah daring. Namun sebelumnya, karena anak-anakku belum mengenal diri saya dan pelajaran apakah yang akan saya sampaikan, pertama kali nama saya Muhammad Masfu'i, guru Madrasah Aliyah Cendono, tempat tinggal Cendono RT 5 RW 5 Dawi Kudus atau sebelah baratnya Madrasah Aliyah. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, itulah identitas saya tentang nama dan alamat itu. Kemudian kepada anak-anakku santri kelas 10 Madrasah Aliyah Miftahul Falah menyampaikan selamat datang atas masuknya para santri ke Madrasah Aliyah. Berbanggalah kamu, bersyukurlah kamu menjadi santri Aliyah Miftahul Falah. Berbanggalah kamu, berbahagialah kamu bisa meneruskan tholabul ilmi, utamanya di madrasah yang kita cintai, yaitu Madrasah Aliyah Miftahul Falah. Saya mengutip sebuah hadis Kanjeng Nabi yang intinya, yang isinya kurang lebih sangat amat merugi besok di akhirat, di hari kiamat, orang yang berkesempatan menuntut ilmu tapi tidak menuntut ilmu. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamati rajulun amkanahu thalabul ilmi falam yatlubu fid dunya. Oleh karena itu sekali lagi selamat datang, mudah-mudahan kamu menjadi santri Miftahul Falah yang sukses, yang berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah semuanya, amin Allahumma amin. Kali ini saya menyampaikan pelajaran yang akan saya ampu selama kamu di Madrasah Aliyah Miftahul Falah. Nama pelajaran yaitu Qawaidul Fiqhiyah. Kaidah-kaidah hukum fikih. Di dalam agama Islam, hukum itu ada yang selalu tetap dan ada yang bisa berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Perubahan hukum syariat Islam itu tidak hanya sekedar dirubah, tapi ada kaedah-kaedah. Oleh karena itu, mestinya sebelum kamu mempelajari kaidah fikih atau namanya Qawaidul Fiqhiyah, kitabnya namanya Faraidul Bahiyah. Faraidul Bahiyah. Sebelum kamu mempelajari Qawaidul Fiqhiyah, mestinya kamu harus mengetahui, mempelajari fikih dulu. Karena yang namanya kaidah itu demikian. Sebelum kita masuk ke materi, di sini akan saya mulai karena kamu kelas 1, kelas 10 Madrasah Aliyah. Mari kita membaca Fatihah kepada Sang Kiai Musonef, Kiai Abu Bakar Al-Adali. Mudah-mudahan dan kepada guru-guru saya, mudah-mudahan di dalam kamu tholabul ilmi atau mengaji kitab Faraidul Bahiyah atau Qawaidul Fiqhiyah ini akan diberi ilmu yang mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Anak-anakku rahimakumullah. Tadi sudah saya sampaikan sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang kaidah fikih, mestinya kalian harus mengetahui, harus mengajar, harus belajar, harus mengetahui apa itu fikih itu. Fikih ialah fikih hukum syariat Islam itu kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya sinonim, persamaan kata. Fikih, hukum syariat Islam, hukum syara itu sinonim, persamaan kata. Apa artinya? Ialah aturan manusia hidup menurut agama Islam atau menurut Gusti Allah. Yaitu disebut fikih boleh, hukum syariat boleh, syariat Islam juga boleh. Ada berapa? Yaitu ada 5. Seperti dalam pelajaran di MI, al-ahkamus syar'iyyati khamsatun. Al-fardu wal mandu was sunnah wal makruh wal haram wal makruh wal mubah wal makruh wal mubah. Hukum syariat Islam ialah ada 5. Ketika seseorang itu sudah membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka disebut yaitu orang Islam. Maka ketika sudah bersyahadat, maka hukum syariat Islam berlaku kepada orang tersebut. 1, fardu. Fardu itu apa? Fardu ialah suatu perbuatan ketika dilakukan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan mendapat siksa. Ketika ditinggalkan mendapat siksa. Itulah fardu. Di dalam pelajaran di madrasah ibtidaiyah, fardu itu ada 2. Fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain ialah suatu kewajiban yang wajib dilakukan tiap-tiap orang mukallaf. Setiap individu mukallaf wajib melakukan, itu disebut fardhu ain. Siapa itu orang mukallaf? Orang mukallaf ialah orang yang ketatrapan, yang ketemplean 3 perkara. 1 Islam, 2 dewasa, 3 berakal sehat. Ahmad umpamanya, Islam sudah, dewasa sudah, berakal sehat, iya, maka disebut orang mukallaf, orang yang terbebani hukum syariat Islam yang ada 5 itu. Kalau tidak sholat, iya, contohnya sholat duhur. Setiap diri manusia mukallaf, orang mukallaf, wajib melakukan sholat duhur. Nomor 2, fardu kifayah. Ini kalau orang mengatakan fardu kifayah itu kewajiban kolektif. Artinya apa? Suatu kewajiban yang wajib dilakukan oleh semua orang mukallaf. Ketika tidak mau maka berdosalah semua orang mukallaf itu. Ketika sudah ada satu di antara orang-orang mukallaf itu ada yang melakukannya, maka sudah menggugurkan, menghilangkan kewajiban orang mukallaf lainnya yang tidak mau melakukan fardu kifayah itu. Contoh yaitu merawat jenazah. Ketika ada orang Islam meninggal dunia, maka orang Islam lainnya, maka orang mukallaf wajib merawat jenazah orang Islam tersebut yang meninggal dunia. Kalau tidak, maka berdosa semuanya. Kalau sudah ada yang satu melakukan, maka berarti yang lain yang tidak melakukan sudah hilang atau gugur kewajibannya. Itu fardu ain dengan fardu kifayah. Nomor 2, haram. Haram itu suatu perbuatan yang wajib yang ketika dilakukan, ketika ditinggalkan mendapat pahala, ketika dilakukan mendapat siksa. Inilah indahnya Islam. Inilah
kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali masalah haram tadi. Ketika ditinggalkan mendapatkan pahala. Lah wong di situ tidak bekerja, tidak kangelan, kok mendapat pahala? Nah, inilah Islam itu. Ketika dilakukan mendapat siksa. Itu pun harus dengan syarat-syarat tertentu. Kalau niatnya baik, maka nanti diatur dalam kaidah fikih nanti itu. Si A tidak berani mencuri. Ya, mencuri timun, saya takut polisi. Berarti dia tidak karena Allah tapi takut polisi. Itu tidak mendapat pahala. Jadi haram itu ketika dilakukan, ditinggalkan mendapat pahala. Tidak bekerja, tidak kangelan, kok malah mendapat pahala. Itulah indahnya Islam. Ketika dilakukan mendapat siksa. Itu. Haram itu bahasa Arab, kadang-kadang membingungkan. Kadang-kadang para santri bingung atau tidak tahu. Kalau saya bertanya, kebanyakan salah. Jawabannya, haram itu apa artinya? Baik. Ada yang mengatakan haram itu artinya jelek. Biasanya kebanyakan haram itu bahasa Arab artinya jelek. Makan bangkai haram, mencuri haram, berzina haram. Itu kan jelek. Itu salah itu. Justru haram itu bahasa Arab artinya mulia. Artinya mulia. Coba kamu lihat dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami. Masjid Mekah, masjid yang di dalamnya ada Ka'bah, yang semua umat Islam menghadapnya, itu namanya Masjidil Haram. Kalau haram diartikan jelek, maka Masjidil Haram, masjid yang jelek, itu salah. Jadi haram itu bahasa Arab artinya baik. Ya, sholat di Masjidil Haram 2 rakaat pahalanya 1000 kali lipat sholat selain Masjidil Haram. Apa enggak baik? Apa enggak mulia? Kalau kamu bertanya, pas kalau Masjidil Haram masjid yang mulia. Kalau orang Islam makan kodok hukumnya haram. Berarti kodok itu haram, mulia? Oh enggak. Kalau zina itu haram. Kalau mencuri itu haram. Berarti mencuri itu mulia? Enggak. Makan kodok hukumnya haram. Haram itu artinya mulia. Yang mulia bukan kodoknya, tapi yang mulia orang Islam. Jadi kalau ada orang non muslim makan kodok, makan bangkai, dosa? Enggak. Enggak. Karena apa? Tidak masuk dalam dawuhnya Allah itu. Haram itu demikian. Jadi yang mulia itu orang Islamnya. Kalau non muslim makan kodok enggak mulia. Karena apa? Mereka non muslim tidak mulia. Itulah gambaran sekilas tentang haram itu. Jadi apa? Haram itu jangan salah mengartikan, artinya yaitu mulia. Orang Islam zina haram, dosa. Orang Islam mencuri haram. Seandainya non muslim mencuri, membunuh orang, dosa enggak? Lah di sini Allah sendiri. Seandainya non muslim itu masuk neraka, bukan karena mencurinya. Bukan karena berzinanya, tapi karena tidak bersahadatnya itu. Itu urutannya soal Islam, soal haram itu tersebut. Kemudian sunnah. Nomor 3 sunnah. Yaitu perbuatan ketika dilakukan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Artinya anjuran untuk dilakukan. Lebih baik dilakukan. Kamu semua jangan meremehkan apa itu sunat. Alah, pati sunat wae kok. Ada sebuah keterangan wong sing nglanggengno kesunatan itu lebih baik daripada yang lainnya.
Makanya kalau sunnah itu begini, ibaratnya begini. Anjuran untuk dilakukan. Ada orang kaya, Pembantunya itu 20. Di antara 20 ini ada satu yang paling sergap, paling rajin, paling patuh dengan jeragannya. Semua gajinya itu per bulan 10 juta, 10 juta. Sebut saja ini Saliyah misalkan. Saliyah ini tugasnya hanya satu. Apa itu? Yaitu ngomong putunya si jeragan itu. Putu. Gajinya 1 bulan 10 juta. Yaitu tukang taman ada, sopir mobil ada, masak ada, bahkan tukang ngelapi HP pun ada itu. Karena saking sugihnya itu. Tapi Saliyah itu satu-satunya pembantu wanita yang paling sergap. Otomatis paling disayang oleh juragannya. Itu. Apa tugas utama Saliyah itu? Yaitu ngomong cucu daripada si saudagar tersebut. Suatu hari 20 itu tugasnya masing-masing. Ada yang tukang makani kucing, ada yang tukang rumati HP, dan seterusnya. Wong itu orang kaya. Suatu hari Saliyah ngomong si cucunya orang kaya itu. Ndak tahunya ada kucing ngeong-ngeong. Ngeong-ngeong. Setelah dilihat di situ belum dikasih makan kepada pembantu petugas yang tugasnya itu tukang makani kucing. Sebut saja A saja. Akhirnya bagaimana? Karena Saliyah itu wong Jawa ngarani ora ijir. Akhirnya gimana? Si Saliyah sambil ngomong cucu itu mengambilkan makan kucing itu. Saliyah mengambilkan makan kucing itu namanya sunnah. Seandainya Saliyah itu tidak memberikan makan pada kucing, Saliyah mendapat gaji 10 juta. Tapi kenapa Saliyah itu kok mau mengambilkan makanan kucing itu? Ini namanya sunat. Ayo, kira-kira seandainya jeragan ini pergi keliling dunia, Arab, umroh, haji, ke Amerika, California, Amsterdam, Belanda, Tokyo, Jerman dan sebagainya, Berlin sana, Australia, Melbourne dan sebagainya. Kira-kira yang diajak kelencer itu pembantu-pembantu yang keset, contohnya A, B, C sampai 19 atau yang namanya Saliyah tersebut? Jawabannya Saliyah. Karena apa? Dia melakukan kesunatan. Demikian juga kamu. Kalau sholat hanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu sudah biasa. Itu kewajiban seorang orang Islam. Tapi kalau kamu mau duha, mau tahajud, mau hajat, qobliyah, ba'diyah, sholat tasbih, dan lain sebagainya, insya Allah kamu santri Raudhatul Muta'allimin, santri Miftahul Falah akan dikasih Allah. Itulah gambaran yaitu sunnah itu. Makruh nomor 4, makruh. Makruh itu apa? Yaitu anjuran untuk ditinggalkan. Kalau saya menggunakan istilah kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Itu anjuran untuk ditinggalkan. Kebalikan daripada yaitu sunnah tersebut. Nomor 5 yaitu mubah. Mubah yaitu sesuatu alladzi yastawi baina fi'lihi wa tarkihi. Ma yastawi baina fi'lihi wa tarkihi. Sesuatu yang sama antara dilakukan dan ditinggalkan. Di situ tidak ada pahala dan di situ tidak ada siksa. Oleh karena contohnya banyak.
Nah, seperti kamu ngowoh. Ngowoh itu apa ya? Melongo itu Allah gitu. Nah, Allah tidak melarang kamu ngowoh. Allah juga tidak perintah menganjurkan kamu ngowoh. Tapi ngowoh yang biasa loh. Nek ngowoh delok wong wedok liwat ya deloknya wong wedok itu yang tidak boleh. Tapi ngowohnya ya tidak boleh. Itu gambaran secara gampang, secara gamblang saja seperti itu. Itulah. Lah kemudian hukum syariat 5 ini ada yang selama-lamanya itu hak tidak bisa berubah. Dalam kondisi apapun tidak bisa berubah. Seperti haramnya zina. Itu sampai kapanpun tidak boleh. Berbeda dengan yang lain. Itu contoh. Ada yang tidak bisa berubah. Ada yang bisa berubah. Contoh. Di dalam Al-Quran dengan jelas. Bangkai itu haram. Seperti dalam ayatnya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir al-ayah. Kamu semua diharamkan makan bangkai. Makan bangkai. Bangkai itu apa? Hewan halal yang matinya tidak disembelih secara Islam. Itu namanya bangkai. Apakah itu karena sakit, karena kepelindes motor, kepelindes sepur, atau diganjing wong, atau yang lain. Pokoknya tidak disembelih menurut agama Islam. Itu namanya bangkai. Oleh karena itu, bangkai ini haram hukumnya. Tapi haramnya bangkai tersebut tidak selama-lamanya. Tidak selama-lamanya. Suatu saat bisa berubah dalam kondisi tertentu. Besok ada yang namanya ad-darurah tubihul maqdurah. Besok kelas 2. Wa ma ubiha lid-darurati qudir khatman. Wajib. Kalau dalam Al-Quran itu makan bangkai hukumnya haram. Dalam kaidah fikih ini, dalam kitab ini, dalam pelajaran ini besok ada yang malah makan bangkai hukumnya wajib. Kali ini bukan berarti merubah Quran, enggak. Quran itu haramnya bangkai itu dalam kondisi normatif gitu loh. Kali ini dalam kondisi tertentu. Contoh, ini contoh. Ada seseorang terlantar di tengah hutan. Ngidul 50 kilo lagi ana desa. Ngetan 100 kilo baru ada desa. Ke barat ngulon baru 50 kilo baru ada. Kemudian ngalor 50 kilo baru ada desa. Kemudian 5 hari di tengah-tengah hutan sudah tidak makan. Bergerak saja sudah tidak bisa. Apalagi sampai berangkang, apalagi sampai berjalan sampai ke desa. Tidak kuat. Begitu menoleh ke kanan ada bangkai celeng. Ada bangkai celeng. Bagaimana? Tidak makan, meninggal dunia, mati. Makan, hukumnya haram. Tidak bangkai ayam, bangkai celeng. Bagaimana hukumnya makan bangkai celeng kali ini? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bukan berarti merubah Al-Quran, bukan. Tapi wajibnya makan bangkai karena seseorang tersebut, karena orang tersebut dihadapkan bahaya, yaitu kematian. Itulah anak-anak kurang lebihnya untuk pertemuan kali ini. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti saya tadi di awal itu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak kalah pentingnya nomor 1 yaitu berdoa. Allah makshif annal bala wal waba wal amrod wat taun wal korona innaka ala kulli syai'in qadir. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi
keselamatan dari balak corona, akhirnya kita bisa melaksanakan belajar aktivitas seperti semula, belajar dengan bermusafahah, bermuajahah, tidak seperti melalui daring ini. Demikianlah kurang lebihnya, saya minta maaf. Sekali lagi yang terakhir, anak-anakku kelas 1, kelas 10 Madrasah Aliyah, berbanggalah, berbahagialah, bersyukurlah kamu menjadi santri Madrasah Aliyah Miftahul Falah. Dengan bersyukur, maka proses belajarmu di Madrasah Aliyah Miftahul Falah insya Allah akan lancar dan akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan pada tempat yang berbeda. Kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.